kenaikannya terlalu signifikan kayak gini sih terlalu mencekik rakyat sih bang. Seharusnya naiknya perlahan dulu, kayak Rp1.000, Rp2.000. Cuma kalau langsung ke 16.000 sih itu terlalu mencekik banget sih mas. Kalau menurut saya dengan naiknya pertama, kalau buat kita sebagai pekerja ojol sangat memberatkan Pak ya. Gitu. Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Pemerintah tuh sekarang udah netepin harga BBM non-subsidi secara resmi per tanggal 10 Juni 2026. Tanpa aba-aba, tanpa pengumuman. Masyarakat tuh dibuat kaget, gak ada persiapan. Gimana awal ceritanya? Dan kira-kira imbasnya kemana? Ke sektor apa aja? Kita cek now. Mulai Rabu 10 Juni 2026, tepatnya pukul 00, harga BBM non-subsidi udah naik. Pertamax dengan RON 92 yang awalnya seharga Rp12.300 per liter, sekarang udah dijual Rp16.250 per liter ya. Aduh, gak cuma itu. Pertamax Green atau yang RON-nya 95 juga ikut naik. Sekarang tuh dijual Rp17.000. Aduh, padahal kemarin tuh 12.000 sekian lah itu dijualnya. Ya kira-kira naiknya tuh udah Rp4.000. Masyarakat dibuat geleng-geleng, pusing. Udah mah kemarin rupiah melemah, ini ada harga-harga juga naik, BBM naik. Ya terus gimana dong? Kita langsung aja deh dengerin masyarakat, katanya tuh pada ngeluh. Soalnya semuanya pada naik. Dah kita dengerin aja deh. Cuma kalau untuk kenaikannya terlalu signifikan kayak gini sih terlalu mencekik rakyat sih bang. Seharusnya naiknya perlahan dulu, kayak Rp1.000, Rp2.000. Cuma kalau langsung ke 16.000 sih kalau saya rasa sih ya rakyat juga. Berarti memberatkan ya Mas ya? Memberatkan sekali, apalagi untuk kelas-kelas maksudnya kelas menengah ke bawah ya. Itu terlalu mencekik banget sih mas. Kalau menurut saya dengan naiknya pertama, kalau buat kita sebagai pekerja ojol sangat memberatkan Pak ya, gitu kan. Soalnya biasa kita pakai harga sesuai itu tiba-tiba naik karena benar-benar memberatkan gitu Pak. Ya kaget dah, orang baru kita belum tahu masalahnya, tiba-tiba udah langsung naik. Oh langsung naik gitu. Jadi ini untuk pertama per liternya itu tadi berapa bang? 16.000 6.000. Nah yang menariknya 9 Juni 2026, tepatnya beberapa jam sebelum BBM non-subsidi naik, Presiden Prabowo Subianto tuh nerima paparan dari Dewan Ekonomi Nasional. Usai pertemuan itu, perwakilan Dewan Ekonomi Nasional tuh bilang salah satu yang dibahas adalah kemungkinan dan resiko adanya kenaikan harga. Ini nih pasti yang dibahas, salah satunya BBM non-subsidi. Gara-gara pelemahan nilai rupiah katanya. Daripada kita penasaran, langsung aja kita dengerin deh yang satu ini. Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah, dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Nah ngomong-ngomongin soal kenaikan harga BBM non-subsidi, kira-kira tuh udah tepat atau belum ya? Karena tuh nggak ada aba-aba, nggak ada pengumuman juga dari pemerintah. Tiba-tiba bangun tidur ngecek handphone, udah naik BBM kita. Kira-kira apa aja ya dampaknya, ke sektor apa aja? Kita coba lihat deh yang satu ini.
Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Ini atau bagaimana? Limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga pakai ada stimulus lagi Rupiah melemah, bahkan bahan bakar juga udah naik. Gak kaleng-kaleng. Ya warganya juga udah pada ngeluh. Kalau bahasa sekarang nih, indis ekonomi, kita sebagai masyarakat Indonesia dihadapkan dengan kenaikan BBM. Ya otomatis nanti harga-harga ikutan pada naik. Bahan bakar, udah jelas itu kan udah diumumin tuh. Terus tiba-tiba nanti harga komoditas. Nanti apalagi transportasi ikutan naik. Gila-gilaan naiknya, nggak 1.000, 2.000, 4.000 bos. Langsung naikannya drastis banget. Terus gimana dong? Para pengguna Pertamax akankah beralih ke Pertalite atau justru masih bertahan? Kita simak yang satu ini. Kalau buat ngakalin strategi kedepannya paling kita ya misalkan ada sampingan yang lain buat kita selain ojol, misalkan selain ojek ya kita ambil Pak gitu kan. Tapi kalau nggak ada ya itu ya mau nggak mau kita siasatin sendiri juga dengan cara lain gitu Pak ya kan. Ya yang penting halal, yang penting bisa nutupin buat keluarga Pak gitu Pak. Kenaikannya sih lumayan mencekik sih. Sekitaran 2.000 rupiah ya kenaikan apa sampai 4.000. Sekarang di 16.000-an. 15.000 tadinya sih sekitar 12.000 sekian ya. Kenaikannya terlalu tinggi sih kalau menurut saya. Ya keberatan lah. Naiknya sampai tinggi benar. Jadi tinggi ya bang, jadi harus merogohkan lebih banyak lagi bang ya. Nggak bisa ngirit jadinya kita. Oh, itu biasanya tuh bang kalau ngisi tuh berapa bang? Saya biasanya 2 liter. Betul, jadi kalau ada kenaikan ini gimana bang? Ya beralih pindah ke ini bukan Pertamax lagi. Balik kita. Salah itu bang ya. Ya kalau bisa jangan ditaikin gede lah. Oh. Standar-standar aja buat kalangan bawah ini yang repot. Kenaikan BBM non subsidi yang nggak kira-kira nyampe Rp4.000 akhirnya ngebuat masyarakat tuh buka suara. Dan ada dari mereka tuh bahkan bilang harus nyari pundi-pundi rupiah ke tempat lain. Ini yang jadi miris. Karena masyarakat ekonomi lagi lemah, kebutuhan juga pada naik. Justru BBM juga ikutan naik, 4.000 loh bos naiknya. Kita dengerin aja deh mereka pada komentar apa aja. Harapannya sih masalah untuk menaikkan BBM ke depan buat kita ya boleh dibilang jangan terlalu tinggi lah, jangan terlalu dinaikin karena banyak masyarakat di bawah khususnya kita para ojol gitu kan atau yang di bawah ojol gitu kan kalau bisa jangan naik terlalu tinggi atau enggak usahakan jangan naik lah gitu Pak ya kan stabil lah gitu kan. Harapannya ya teruslah bekerja untuk rakyat lah, jangan memperkaya diri sendiri, intinya gitu aja. Kalau udah bisa bikin rakyat tersenyum semua, baru mikirin pribadi masing-masing untuk para pejabat-pejabat di sana sih. Kenaikan harga BBM non subsidi yang terjadi secara ngedadak ngebuat masyarakat harus kembali muter otak untuk nyesuaiin lagi nih pengeluaran mereka, jangan sampai boncos. Terus malah nanti terlibat pinjol deh di mana-mana. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin erat atau yang semakin berat ini, di tengah keluhan juga yang muncul, publik tuh juga sekarang nanti langkah lanjut pemerintah untuk ngejaga daya beli masyarakat dan juga ngestabilin nih dampak berantai di sektor lain. Terus sekarang tuh gimana? Seberapa banyak nih dampaknya di sektor lainnya? Siapa aja yang terdampak? Kita nantikan bersama langkah pemerintah selanjutnya. Demikian Cek Now kali ini. Saya Syem Hakung. Tetap kritis, tetap waras. Merdeka!